Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke, sore. Ya, sore juga. Nah, dalam pertemuan kali ini, hari Rabu 25 Mei 2022, kita akan membahas mengenai salah satu topik pada mata kuliah perilaku organisasi, yaitu penerapan atau implementasi atau pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dan juga kebijakan. Nah, kalau kita berbicara mengenai sumber daya manusia, maka suatu perusahaan baik yang bergerak dalam menghasilkan suatu produk atau industri, ataupun perusahaan yang memberikan layanan atau memberikan servis atau pelayanan, haruslah mampu memandang atau memiliki sudut pandang secara tepat dan benar terhadap arti sumber daya manusia. Bahwa sumber daya manusia ini harus dipandang sebagai nilai aset yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Karena sumber daya manusialah yang mampu untuk mengelola nilai aset nilai aset organisasi yang lain. Baik itu teknologi, informasi, ataupun nilai finance atau keuangan yang dimiliki perusahaan. Sehebat apapun perusahaan memiliki kekuatan dalam hal finansial, memiliki kekuatan terhadap nilai teknologi yang digunakan, memiliki kemampuan terhadap informasi yang diperoleh, tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia, itu semua akan sia-sia. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus dipandang sebagai nilai aset yang berharga yang dimiliki perusahaan. Karena berdasarkan dari sudut pandang terhadap nilai aset yang berharga atau pemahaman terhadap nilai aset yang berharga yang dimiliki perusahaan, maka sumber daya manusia harus dapat dikelola secara efektif. Tentu mengelola secara efektif itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Harus ada keterlibatan, peran, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang dijalankan. Siapa yang menjalankan? Tentu saja manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini nantinya akan menggunakan berbagai fungsi-fungsi manajemen yang diorientasikan kepada unsur manusia atau sumber daya manusia untuk dikelola secara efektif, di mana orientasi terhadap unsur manusia tersebut nantinya manajemen sumber daya manusia menggunakan fungsi-fungsi manajemen berupa planning, organizing, expecting, dan controlling untuk bisa mengelola sumber daya manusia secara efektif, agar nantinya sumber daya manusia itu produktif, memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki komitmen dan dedikasi terhadap organisasi, serta dapat mendorong peningkatan terhadap nilai kepuasan kerja. Nah, atas dasar inilah, maka manajemen sumber daya manusia, selain menjalankan fungsi, dia harus menjalankan peran, tugas, dan kewenangannya dalam memperhatikan unsur yang dinamakan sumber daya manusia atau men, agar nantinya sumber daya manusia atau unsur men tersebut bisa efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi agar dapat mengolah sumber daya manusia secara efektif. Tentu mengelola sumber daya manusia secara efektif ini diperlukan keterlibatan, peran serta, komunikasi maupun koordinasi yang dilakukan oleh para manajer yang lain, baik manajer pemasaran, keuangan, produksi, dan manajer research and development. Semuanya perlu dilibatkan agar masing-masing manajer di dalam departemen dapat berperan serta untuk meningkatkan nilai pengelolaan sumber daya manusia, baik itu dalam bentuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam hal ini bahwa pengelolaan manajemen sumber daya manusia haruslah terarah dan terfokus. Tentu dalam menciptakan terarah dan terfokus ini, maka manajemen sumber daya manusia harus dapat memutuskan dan melakukan upaya dalam membuat tujuan, menentukan prosedur, ketentuan, aturan, dan kebijakan bagaimana melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dengan menetapkan juga nilai standar yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan selanjutnya,
bahwa pengelolaan sumber daya manusia juga harus memperhatikan bagaimana kerjasama, koordinasi, komunikasi yang dibangun untuk membangun kekuatan dalam sumber daya manusia dalam upaya melakukan pengelolaan, agar nantinya kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan baik oleh manajemen sumber daya manusia maupun oleh para manajer yang lain di dalam departemen atau subordinatnya mampu untuk menciptakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya yang dinamakan pengelolaan sumber daya manusia atau melakukan upaya to manage human resource management. Nah, selanjutnya, bahwa dalam manajemen sumber daya manusia haruslah bisa melakukan upaya dalam menjalankan peran dan aktivitas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia, seperti melakukan upaya terhadap kebutuhan tenaga kerja melalui rekrutmen, di mana manajemen sumber daya manusia haruslah melakukan terlebih dahulu analisa terhadap nilai kebutuhan tenaga kerja atau terjadi kekosongan terhadap tenaga kerja atau kekosongan jabatan, di mana nantinya manajemen sumber daya manusia harus melakukan upaya dalam menetapkan suatu pendekatan ataupun metode dalam menganalisis kebutuhan tenaga kerja dengan memperhatikan adanya demand dan supply terhadap kebutuhan tenaga kerja. Setelah itu dilakukan, maka rekrutmen akan dilakukan, di mana rekrutmen yang dilakukan tentu dengan menetapkan akan proses, tujuan, dan nilai sasaran yang diperlukan. Agar nantinya proses rekrutmen bisa efektif, maka perusahaan dan manajemen sumber daya manusia haruslah menentukan metode apa yang tepat dalam melakukan rekrutmen. Apakah rekrutmen nanti dilakukan dengan menggunakan rekrutmen internal, misalnya dengan adanya rekomendasi dari atasan atau dari rekan kerja, atau memberikan pengumuman terhadap kebutuhan tenaga kerja yang berada di lingkungan perusahaan, misalnya dengan menempelkan berita atau pengumuman di papan pengumuman perusahaan ataupun memasang spanduk di lingkungan perusahaan dan lain sebagainya. Ataukah nanti dalam rekrutmen perusahaan atau organisasi menetapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam bentuk misalnya kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan memanfaatkan misalnya JobsDB, JobStreet, lowongankerja.com, dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan bisa memanfaatkan penggunaan media cetak dan media elektronik dalam melakukan upaya rekrutmen apabila memutuskan rekrutmen secara eksternal, atau bisa bekerja sama dengan lembaga penyalur tenaga kerja atau outsource. Selain itu, perusahaan atau organisasi bisa bekerja sama dengan institusi ataupun lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas untuk kebutuhan tenaga kerja. Nah, setelah perusahaan atau manajemen sumber daya manusia melakukan penempatan, maka manajemen sumber daya manusia haruslah melakukan upaya untuk bisa menseleksi. Tentu menseleksi ini, manajemen sumber daya manusia harus bisa memilah mana tenaga kerja yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan nilai standar yang telah ditetapkan perusahaan untuk menjadi nilai bagian dalam perusahaan yang dapat diangkat menjadi karyawan atau sumber daya manusia atau pegawai. Tentu harus memenuhi ketentuan dan kriteria. Dan selain itu, seleksi juga digunakan untuk karyawan yang sudah lama, seperti seleksi yang dilakukan dalam bentuk promosi jabatan untuk memilih karyawan mana yang terbaik yang memiliki kepantasan dan kelayakan untuk dipromosikan nilai jabatan dengan mempertimbangkan secara objektif akan kemampuannya, keterampilannya, prestasi kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, bahwa di dalam pengelolaan sumber daya manusia, bahwa manajemen sumber daya manusia haruslah melakukan upaya leading. Leading ini adalah menjalankan kewenangan sebagai pemimpin dalam mengelola sumber daya manusia, agar nantinya mampu mengontrol dan membentuk perilaku dan sikap bekerja secara efektif, yang mengedepankan akan nilai prinsip moral, etika, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Dan di dalam manajemen sumber daya manusia, juga
harusnya memperhatikan bagaimana penerapan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dengan memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan, yaitu kesejahteraannya, dengan memperhatikan bagaimana skala penggajian, pemberian insentif yang akan diberikan, lalu bonus, reward, dan lain sebagainya. Yang tentu saja pemberian kesejahteraan ini akan memberikan suatu nilai dan dampak bagi pengelolaan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan nilai komitmen, yang dapat meningkatkan nilai kepuasan kerja, yang dapat mendorong nilai peningkatan motivasi yang berdampak terhadap peningkatan nilai bekerja lebih produktif lagi. Nah, oleh sebab itu kompensasi atau pemberian nilai kesejahteraan harus dirancang secara efektif dan tentu harus mempertimbangkan berbagai hal seperti faktor internal, eksternal, bagaimana kesiapan terhadap metode, sistem, lalu kebijakan, lalu memperhatikan dan mengkaitkan dengan peraturan undang-undang ketenaga kerjaan, dan juga memperhatikan bagaimana perusahaan-perusahaan lain dalam pemberian kompensasi agar tidak terjadi gap atau kesenjangan yang terlalu besar terhadap upaya dalam memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja atau karyawan atau SDM. Dan dalam pemberian kesejahteraan, perusahaan harus merancang bentuk komposisi yang diberikan terhadap kompensasi, baik kesejahteraan yang bersifat langsung ataupun kompensasi atau kesejahteraan yang bersifat tidak langsung. Nah, selain itu, bahwa pelaksanaan penerapan dari pengelolaan sumber daya manusia harus melakukan upaya dalam melakukan pelatihan dan pengembangan. Tentu pelatihan dan pengembangan itu berorientasikan atau berfokuskan terhadap para pekerja atau pegawai atau sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran baik untuk karyawan yang sudah lama bekerja ataupun karyawan yang baru masuk bergabung menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi tersebut. Apabila pelatihan itu difokuskan untuk pekerja yang sudah lama bekerja, maka berorientasi kepada tujuan dan sasaran untuk peningkatan nilai knowledge, skill, attitude, dan faktor-faktor yang lain agar update terhadap perubahan nilai faktor lingkungan bisnis, baik dipengaruhi secara internal maupun dipengaruhi secara eksternal, agar nantinya perusahaan siap dalam menghadapi berbagai perubahan dan nilai tantangan, seperti persaingan. Selain itu, bahwa pelatihan yang dipersiapkan dan diperuntukkan untuk karyawan yang sudah lama bekerja, tujuannya adalah mempersiapkan karyawan tersebut untuk dipromosikan. Ketika karyawan tersebut dipromosikan dan ditingkatkan nilai kemampuannya, maka tujuannya agar nanti mempersiapkan karyawan tersebut apabila memangku nilai jabatan yang lebih tinggi atau pekerjaan yang lebih tinggi, dia siap melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan menunjukkan kemampuan, keterampilan, keahliannya. Oleh sebab itu, perlu untuk terlebih dahulu mempersiapkan adanya pelatihan. Nah, selain itu, pelatihan yang dipersiapkan juga harus berorientasikan kepada karyawan yang baru bergabung di dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang tujuannya agar untuk memberikan pembekalan terhadap pengetahuan, wawasan, keterampilan, atau sering juga disebut sebagai knowledge, skill, attitude, dan others. Nah, upaya pembekalan ini diharapkan apabila para pekerja sudah diberikan pelatihan, dia mampu untuk melaksanakan berbagai pekerjaan sesuai dengan kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan beban kerja. Oleh sebab itu, di dalam pelatihan perlu untuk mengkaitkan dengan analisis pekerjaan dan membuat serta merancang bagaimana proses pelatihan ataupun pengembangan dilakukan dalam perusahaan. Tentu dengan memperhatikan akan proses pelatihan yang terlebih dahulu harus melakukan analisis kebutuhan terhadap pelatihan atau sering juga disebut sebagai training need analysis. Nah, selain itu, bahwa selain upaya pelatihan, perusahaan atau organisasi perlu untuk merancang bagaimana upaya dalam pemenuhan nilai kebutuhan berupa aktualisasi diri dan penghargaan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tugas, aktivitas, dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia perlu merencanakan, menyusun, dan memutuskan
akan nilai karir. Bagaimana jenjang karir? Ketika suatu karyawan memasuki suatu organisasi dalam suatu departemen dengan diberikan nilai pekerjaan terhadap tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya dan beban pekerjaan. Nah, kalau dia terus-menerus bekerja dengan baik dan menunjukkan prestasinya secara akumulatif, maka perusahaan harus memenuhi kebutuhan terhadap penghargaan diri dan aktualisasi diri dengan merancang nilai karir atau jalur karir. Tentu dalam merancang atau nilai jalur karir tersebut, perusahaan harus menetapkan ketentuan, aturan, prosedur, kebijakan, dan nilai standar supaya karyawan bisa memenuhi hal tersebut untuk dapat ditingkatkan nilai karirnya. Nah, selain itu, bahwa penerapan dan pelaksanaan dari manajemen sumber daya manusia juga haruslah memberikan upaya, perhatian, dan fokus terhadap penilaian prestasi kerja. Hal ini dikarenakan bahwa penilaian prestasi kerja itu akan memberikan manfaat di dalam upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengukur keberhasilan pencapaian hasil kerja terhadap output ataupun produktivitas yang ditunjukkan. Tentu dalam melakukan upaya penilaian prestasi kerja haruslah dipertimbangkan secara objektif dengan menentukan tujuan dan sasaran serta melihat dari nilai manfaat secara konkret terhadap upaya penilaian prestasi kerja atau performance appraisal dilakukan. Oleh sebab itu, proses di dalam upaya performance appraisal perlu dipersiapkan, seperti menentukan perencanaan dan tujuan, membuat ketentuan, aturan, sistem, dan kebijakan, lalu mengumpulkan berbagai informasi pada periode-periode sebelumnya tentang penilaian prestasi kerja, lalu menguraikan berbagai upaya dalam penentuan metode di dalam penilaian prestasi kerja, dan menunjuk orang-orang atau tim-tim yang dilibatkan di dalam melakukan penilaian prestasi kerja. Dan upaya di dalam melakukan penilaian prestasi kerja harus membuat pencatatan atau dokumentasi yang nantinya digunakan sebagai analisa untuk pengambilan keputusan dan juga evaluasi serta feedback dan kontrol untuk nilai peningkatan dan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Seperti dalam melakukan peningkatan dan perbaikan yang bersifat continuous improvement terhadap upaya yang dilakukan penilaian prestasi kerja. Nah, agar penilaian prestasi kerja ini bisa efektif, maka beberapa hal yang terkait dengan penilaian prestasi kerja juga harus diperhatikan. Seperti bagaimana perusahaan melakukan dan membuat dan merancang nilai pekerjaan dengan memperhatikan apa yang dinamakan analisis pekerjaan. Dan juga membuat dan menguraikan mengenai job summary atau ringkasan mengenai pekerjaan dari informasi-informasi yang diuraikan. Sebab job analysis akan memberikan pengaruh serta dampak terhadap penilaian prestasi kerja yang dilakukan, serta juga berdampak terhadap upaya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang lain, baik itu dalam menentukan pelatihan, kompensasi, seleksi, rekrutmen, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia juga harus berfokus dan memberikan perhatian terhadap upaya yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia dengan berorientasikan juga terhadap apa yang dinamakan seleksi. Nah, seleksi yang dilakukan tersebut haruslah memperhatikan bagaimana seleksi dilakukan secara tepat dengan menggunakan suatu alat pengukuran dan proses seleksi yang dilakukan secara bertanggung jawab. Tentu dengan memperhatikan bagaimana proses seleksi dilakukan secara tepat dengan memperhatikan nilai validitas, reliabilitas, serta berbagai pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan, merencanakan, dan memutuskan mengenai bagaimana seleksi akan dilakukan. Tentu seleksi dilakukan ini bertujuan untuk memilih karyawan yang terbaik dan juga untuk memutuskan karyawan yang akan dipromosikan dan ditingkatkan nilai karirnya dalam pemenuhan kebutuhan terhadap aktualisasi diri dan penghargaan.
Dalam hal manajemen sumber daya manusia, bahwa manajemen sumber daya manusia ini juga harus menjalankan nilai terhadap fungsi lini dan fungsi staffing. Fungsi lini artinya bahwa manajemen sumber daya manusia harus berkoordinasi, melakukan komunikasi, menjalin kerjasama, menjalin keterkaitan hubungan yang dilakukan di antara departemen di dalam sumber daya manusia tersebut seperti unit penggajian, unit kedisiplinan, unit pelatihan, unit penilaian prestasi kerja, semuanya dilibatkan dan diefektifkan dan dioptimalkan di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu ada fungsi yaitu melakukan fungsi koordinasi, yaitu manajemen sumber daya manusia perlu untuk melibatkan para manajer yang lain seperti manajer pemasaran, keuangan, produksi, untuk bagaimana merancang pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Karena setiap departemen memiliki nilai tantangan yang berbeda terhadap tuntutan dan kebutuhan pekerjaan. Oleh sebab itu, agar pengelolaan sumber daya manusia efektif, maka perlu dilakukan dan melibatkan fungsi koordinasi agar para manajer pemasaran, keuangan, produksi bisa bekerja sama dan merumuskan bagaimana menentukan kebijakan, sistem, dan mekanisme dan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi secara efisien. Nah, atas dasar ini, bahwa pengelolaan nilai sumber daya manusia selain menjalankan kewenangan berupa kewenangan lini dan kewenangan koordinasi, bahwa pengelolaan sumber daya manusia menghadapi nilai tantangan. Nilai tantangan ini haruslah dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia. Karena nilai tantangan ini dapat memberikan pengaruh atau efek terhadap upaya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi tersebut antara lain bahwa pengelolaan sumber daya manusia pertama menghadapi akan diversity atau keragaman. Bahwa setiap pekerja pasti memiliki sifat, karakteristik, nilai, persepsi yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan ini harus bisa dikelola secara efektif untuk memberikan nilai dampak terhadap peningkatan produktivitas, pencapaian tujuan dan sasaran. Jangan sampai pengelolaan sumber daya manusia dalam menghadapi keragaman atau perbedaan atau diversity ini malah menghadapi nilai terhadap konflik atau menimbulkan konflik. Nah, oleh sebab itu, ini adalah nilai tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tantangan yang kedua yang dihadapi adalah perbedaan terhadap nilai ketentuan atau regulasi dan faktor-faktor hukum. Seperti misalnya ketika suatu perusahaan internasional membuka perusahaan-perusahaan di beberapa negara, pasti terdapat perbedaan terhadap upaya pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan faktor ketentuan undang-undang ketenagakerjaan, seperti penentuan hari cuti, penentuan hari libur, pemberian kompensasi, dan lain sebagainya. Nah, jangankan perusahaan internasional, perusahaan seperti dalam negeri pun ketika membuka perusahaan cabang di beberapa provinsi yang berbeda, katakan membuka perusahaan cabangnya misalnya contoh di Papua, maka terjadi perbedaan di dalam pengelolaan sumber daya manusia terhadap ketentuan aturan regulasi seperti dalam contohnya pemberian kompensasi. Nah, tantangan yang ketiga yang dihadapi adalah perbedaan teknologi. Nah, di setiap negara, wilayah, ataupun provinsi seperti misalnya DKI Jakarta, dengan saya ambil contoh di Papua, pasti terjadi perbedaan terhadap akses dan penguasaan teknologi. Nah, ini menjadi nilai tantangan tersendiri. Bagaimana manajemen sumber daya manusia terhadap perbedaan tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal dalam upaya untuk meningkatkan nilai produktivitas. Tantangan selanjutnya seperti perbedaan terhadap perbedaan
faktor perbedaan terhadap faktor dari suatu provinsi, wilayah terhadap nilai bagaimana pendapatan atau pemasukan. Nah, seperti beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya, dan di Papua, saya ambil contoh, terjadi perbedaan terhadap tingkat inflasi, daya beli dari suatu masyarakat, dan pendapatan yang diperoleh. Tentu hal ini menjadi nilai tantangan. Pemberian kompensasi untuk tenaga kerja di DKI Jakarta tentu saja berbeda di Papua, di mana Papua ada penambahan pemberian kompensasi untuk penyesuaian terhadap kebutuhan atau harga. Karena kita tahu bahwa di Papua tersebut harga-harga kebutuhan itu sangatlah lebih tinggi dibandingkan yang ada di DKI Jakarta atau di Pulau Jawa. Nah, ini menjadi nilai tantangan tersendiri yang harus dikelola oleh manajemen sumber daya manusia agar pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat efektif. Nah, oleh sebab itu, tantangan-tantangan tersebut haruslah dihadapi. Seperti misalnya tantangan terhadap faktor globalisasi, di mana dengan adanya faktor globalisasi yang ditandai oleh salah satunya dengan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, sehingga memaksa sumber daya manusia harus dikelola lebih efektif dalam peningkatan nilai kinerja, produktivitas, dan nilai kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi setiap persaingan. Agar nantinya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dapat memiliki nilai kompetensi sehingga dapat menghadapi setiap perubahan dalam faktor globalisasi menjadi suatu peluang dan mampu mengatasi berbagai macam bentuk ancaman. Nah, kalau kita berbicara manajemen sumber daya manusia juga harus memperhatikan faktor demografi seperti populasi, bagaimana indeks human development yang ada di suatu wilayah, provinsi atau negara, sehingga ini menjadi upaya dalam mempengaruhi bagaimana perlakuan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Tentu perbedaan faktor geografi dan demografi ini akan memberikan pengaruh terhadap upaya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Seperti perusahaan yang ada di DKI Jakarta atau berada di kawasan Jabodetabek, tentu perlakuan dan treatmentnya berbeda yang ada di, contoh saya ambil misalnya yang ada di Maluku, atau di Nusa Tenggara Timur, atau di Nusa Tenggara Barat, atau di Papua. Nah, ini sebagai contohnya. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaannya haruslah memperhatikan pencapaian nilai kompetensi, lalu berupaya bagaimana memperhatikan penciptaan nilai etika dan moral terhadap upaya pengelolaan organisasi untuk meningkatkan dan memberikan pembentukan pola perilaku dan sikap. Serta bagaimana untuk mendorong agar nantinya mampu menciptakan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dengan menggunakan dan merumuskan serta memformulasikan nilai-nilai strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia agar nantinya dapat menciptakan kepuasan kerja, komitmen, dedikasi, serta loyalitas bagi perusahaan. Dan di dalam pengelolaan sumber daya manusia tentu saja perlu untuk memasukkan faktor-faktor teknologi agar pengelolaan sumber daya manusia bisa lebih tepat, lebih mengenai nilai sasaran dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya manusia haruslah bisa dilakukan secara efektif dengan melibatkan penggunaan nilai teknologi, seperti misalnya penggunaan teknologi informasi untuk mampu menciptakan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dalam bentuk
information human resource system, agar nantinya pengelolaan sumber daya manusia bisa efektif yang berdasarkan dari nilai objektif dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya data-data yang bisa dikaji dan dianalisa. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai topik kali ini, yaitu implementation atau praktis sumber daya manusia and policy of human resource management. Nah, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, saya bacakan dulu ya. Pertanyaan dari Loho. Izin bertanya Pak, oke silakan. Jenjang karir itu berapa lama kita harus bekerja agar kita bisa dinaikkan ke jabatan yang lebih tinggi, misalnya dari mandor menjadi asisten? Terima kasih. Nah, jawabannya bahwa pengembangan nilai karir ini bergantung kepada nilai kebijakan dan tujuan, sasaran, serta kebutuhan dari perusahaan. Seperti contoh, ada yang perusahaan menetapkan nilai peningkatan karir 4 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali. Dan bahkan ada beberapa perusahaan menetapkan penetapan nilai karir bisa mengalami suatu lonjakan melalui metode dan sistem manajemen training. Nah, itu semua bergantung terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan mekanisme, tujuan, dan nilai sasaran dalam upaya pengembangan nilai karir, peningkatan nilai karir, maupun membuat mekanisme dan sistem di dalam jalur karir tersebut. Nah, itulah jawabannya. Jadi, tidak ada bentuk bakunya. Nah, tergantung semuanya dari perusahaan yang mendesain. Tetapi ingat, dalam mendesain karir tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja. Seperti harus menghindari unsur diskriminasi, harus menghindari unsur perlakuan yang tidak adil, harus memperhatikan kesetaraan terhadap gender, dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Ada lagi mungkin? Terima kasih Lohong atas pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore, tetap walaupun berita-berita menunjukkan terjadinya penurunan terhadap nilai pandemi COVID-19, tetap harus menjaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Sampai di sini semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya.